Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Masih sehat bukan? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, meskipun kita sekarang masih dalam keadaan pandemi dan harus melaksanakan belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan diri. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Iva. Let's go! Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi juga memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, tidak dapat dilihat. Energi tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Yang kedua, tidak dapat diciptakan, karena energi adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, energi tidak dapat dimusnahkan. Hukum kekekalan energi mengatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hukum ini diciptakan oleh James Prescott Joule, seorang ahli fisika Inggris yang namanya diabadikan menjadi satuan energi. Hukum ini juga berlaku bagi kehidupan manusia. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, coba kalian perhatikan apa saja manfaat energi matahari. Yang pertama, energi matahari bermanfaat untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan energi listrik. Yang keempat, menjemur ikan. Yang kelima, dapat digunakan untuk pembuatan garam. Selain sinar matahari, masih ada sumber energi lainnya. Apakah itu? Yaitu energi angin dan energi air. Energi angin tidak dapat kita lihat, namun dapat kita rasakan. Energi angin banyak memberikan manfaat bagi kehidupan. Contohnya, pada perahu layar. Angin dapat menggerakkan layar sehingga perahu bisa bergerak. Angin juga dapat menggerakkan kincir pada kincir angin sehingga kincir angin berputar dan menghasilkan listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin. Saksofon yang ditiup juga menghasilkan bunyi. Anak-anak, perhatikan gambar yang ditampilkan oleh Bu Iva. Pemanfaatan energi air dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. Gerakan aliran air yang sangat deras dapat menggerakkan turbin-turbin pada bendungan, sehingga turbin atau kincir dapat bergerak dan menghasilkan energi listrik. Sudah tahukah kalian ada berbagai macam bentuk energi? Ada energi panas, energi magnet, energi bunyi, energi gerak, energi potensial, energi listrik, energi cahaya, dan energi kimia. Bagaimana anak-anak penjelasan Bu Iva tentang sumber energi dan bentuk-bentuk energi tadi? Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham,
Coba sekarang kerjakan dan isilah tugas dari Bu Iva agar kalian bisa mengasah kemampuan kalian. Hanya 5 soal. Kerjakan ya. Sumber energi yang ada di bumi merupakan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya, hasil tambang, hasil hutan, dan hasil laut. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dan kita jaga. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk Indonesia. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus tersedia dan dapat kita kelola. Contohnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kita harus menjaga dan mengelolanya dengan baik agar dapat digunakan untuk seluruh makhluk hidup. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tahukah kamu apa artinya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila dipakai secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Bisakah kalian menyebutkan contoh lainnya, anak-anak? Ya, benar. Batu bara juga salah satu contoh bahan tambang yang tidak dapat diperbarui. Ketersediaannya sangat terbatas di alam, jadi kita harus hemat dalam menggunakannya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan dari Bu Iva tadi? Kalau kalian belum paham, silahkan lihat ulang video yang dijelaskan Bu Iva tadi. Kalau kalian sudah paham, sekarang lanjutkan mengerjakan pertanyaan dari Bu Iva. Selamat mengerjakan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.